Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Ada sebuah perangai, sebuah sifat dalam pandangan syariat sangat dikecam, dilarang, diancam dengan berbagai macam bentuk ancaman-ancaman yang keras, dikarenakan efek negatif daripada sifat ini, perangai ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga siapa saja yang di hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan. Kibr, kesombongan. Ada seseorang sahabat yang menyatakan, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana." Seseorang itu suka pakaiannya bagus, sandal juga bagus. Apakah juga termasuk kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang dhabit, kaidah mengetahui kesombongan. Belum mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha indah, mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu ialah batarul haqqi, ay daf'uhu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum, merendahkan, melecehkan orang lain. Ikhwan fillah azakumullah, pada riwayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan ancaman yang begitu keras bagi orang-orang yang di hatinya ada sebiji debu kesombongan. Sombong itu al-kibr, sebab orang tidak masuk surga, terhalang masuk surga. Itu menunjukkan bahwasanya al-kibr minal kabair, kesombongan itu termasuk dosa besar, karena ancamannya tidak masuk surga. Di hadis ini pula barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang makna al-kibr. Beliau menyebutkan ada dua surah, dua gambaran masuk dalam kategori al-kibr. Yang pertama ialah batarul haq, menolak kebenaran. Al-haq ialah Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf, wahyu minallah jalla wa ala. Menolak ini semua, menolak al-haq yang disampaikan kepadanya, menolak al-haq yang telah jelas baginya. Al-haq minallah dalam kitab sucinya, al-haq yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam keterangan mereka. Dalam semua hal dia menolaknya. Ini tingkatan kesombongan yang paling tinggi, yang paling membinasakan. Dengan kesombongan jenis inilah iblis la'anahullah menjadi kafir, menjadi orang yang tidak mematuhi perintah Allah Jalla wa'ala. Sebab kufurnya iblis ialah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud kepada Adam alaihissalam, wastakbara, dan dia merasa besar, merasa sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Kesombongan dia dalam bentuk merasa unsur penciptaan dia lebih utama daripada unsur penciptaan Adam alaihissalam. Allah mengabadikan pernyataan dia, iblis la'anahullah, dalam Al-Quranul Karim, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari neraka, dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Kesombongan dalam bentuk unsur penciptaan, sampai pada tingkat menolak, tidak mau melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam.
menjadi kafir dikarenakan hal itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Perintah Allah dia tolak. Bayangkan, berani menolak, melanggar, membangkang langsung di hadapan Allah Jalla wa Ala. Disebut dengan kufrul iba wal istikbar. Barakallahu fikum. Kesombongan jenis ini pula yang membuat orang-orang Yahudi kafir, tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Padahal mereka tahu nubuah beliau. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tahu alamatun nubuwah, ciri-ciri kenabian beliau. Tahu ini Nabi, tahu Rasul akhir zaman, khatamun nabiyyin, tahu. Tetapi yang namanya hasad, al-kibr, yang menghalangi mereka untuk menerima al-haq, beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Naqdul Mantiq menjelaskan tentang orang Yahudi ini. Beliau mengatakan walihadza tajidul yahuda yusammimuna wa yusirruna ala batilihim lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wal qaswati wa ghairi dzalika minal ahwa. Oleh karena itu kata beliau, kami mendapati orang-orang Yahudi kekeh terus menerus di atas batilnya mereka, dikarenakan dalam hati mereka ada kibr, kesombongan, ada hasad, ada qaswah, hati yang kaku, hati yang keras, dan yang lain-lainnya dari hawa nafsu. Al-kibr membuat Yahudi, sebab orang-orang Yahudi kafir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Disebutkan dua contoh ini untuk menggambarkan betapa jeleknya, betapa rendahnya kesombongan yang satu ini. Batarul haq, menolak kebenaran, kekeh di atas kebatilan, padahal dia tahu itu batil. Itu akhlak iblisi dan akhlak Yahudi. Perangainya iblis, la'anahullah, perangainya Yahud. Barakallahu fikum. Yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ghamtun nas. Di antara bentuk al-kibr, kesombongan, ialah ghamtun nas ay ihtiqaruhum, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, menghinakan orang lain, mengkerdilkan orang lain. Pertanda pada diri dia ada kibr, ada al-iftikhar bin nafs, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Al-i'jab bin nafs, merasa ujub, bangga dengan dirinya. Ketika dia merendahkan orang lain, otomatis menaikkan dirinya. Itu juga termasuk kesombongan. Meskipun tingkatannya di bawah yang pertama, namun juga tetap dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Di antara bentuk al-iftikhar, bentuk
bangga dengan apa yang ada pada dirinya, dengan ilmunya, atau dengan kelebihan-kelebihan dia yang lainnya. Dia merendahkan orang lain dan menganggap orang lain telah binasa. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahuwa ahlakuhum." Apabila ada seseorang yang mengatakan halakan nas, orang-orang telah binasa, masyarakat telah binasa, fahuwa ahlakuhum, itu bacaan yang masyhur di kalangan para ulama, biraf'il kaf, ahlakuhum, maka dia yang paling binasa di antara mereka semua. Dijelaskan oleh para ulama, dia termasuk orang yang paling binasa apabila dia mengucapkan kalimat tadi dalam rangka merendahkan, melecehkan orang lain dan ujub dengan keadaan dirinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam babun nahyi anil iftikhari wal baghi, bab larangan iftikhar, berbangga dengan kelebihan dirinya, wal baghi, dan tindakan semena-mena, membawakan riwayat ini. Dan beliau menjelaskan, wa hadzal nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi wa tasaghuran lin nasi wa irtifa'an 'alaihim fahadha wal haram. Larangan yang disebutkan dalam hadis ini berlaku bagi seseorang yang mengucapkan kalimat tadi, masyarakat telah binasa, mereka telah binasa. Dia mengucapkan kata-kata itu dikarenakan merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, merendahkan, mengecilkan orang lain, dan merasa lebih tinggi di atas mereka semua. Inilah yang diharamkan. Itu kesombongan dalam bentuk mengecilkan orang lain, mengkerdilkan orang lain, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, sampai berani mengatakan mereka semua telah binasa. Ancamannya apa? Ahlakuhum. Dia sebagai orang yang paling binasa di antara mereka semua. Dikarenakan sombongnya dia. Diteruskan oleh An-Nawawi rahimahullah penjelasannya, beliau mengatakan, wa amma man qalahu lima yara fin nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim wa ala din fala ba'sa bihi. Adapun seseorang yang mengucapkan kalimat tadi, mereka telah binasa, masyarakat ini telah binasa, dia mengucapkan itu dikarenakan dia melihat, menyaksikan di tengah-tengah masyarakatnya ada kekurangan-kekurangan pada perkara agama mereka. Banyak penyimpangan-penyimpangan pada perkara agama mereka. Dia mengucapkan kata-kata itu dikarenakan sedih, prihatin dengan kondisi masyarakatnya, prihatin dengan agama masyarakatnya tadi. Yang demikian fala ba'sa, tidak mengapa, kata beliau rahimahullah. Hakala fassarul ulama fassaluh. Demikian para ulama menafsirkan dan memperinci hukumnya. Beliau mengatakan di antara yang berpendapat demikian dari para ulama Islam, Imam Malik bin Anas, Al-Khattabi, Al-Humaidi wa akharun. Hadza huwa. Ini contoh dan bentuk kesombongan dalam bentuk ghamtun nas, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain,
merasa takjub dengan keadaan dirinya, merasa bangga dengan keadaan dirinya, sampai berani mengucapkan semua telah binasa. Ancamannya fahuwa ahlakuhum, maka dia adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Wallahul musta'an. Ada beberapa penjelasan dari Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam bukunya Rawdatul Uqala tentang masalah al-kibr ini. Belum menyatakan di halaman 60 dan setelahnya, al-aqil yalzamu mujanabat al-kibr. Orang yang cerdas, yang akil, yang berakal, dia akan selalu berupaya menjauhi sifat sombong. Lima fihi minal khisal al-madhmumah. Dikarenakan pada kesombongan itu terdapat beberapa perangai-perangai yang tercela. Sikap sombong, sifat sombong itu padanya ada beberapa perangai yang tercela. Ihdaha, yang pertama kata beliau, annahu la yatakabbaru ala ahadin hatta yu'jiba binafsihi. Tidaklah seseorang itu sombong, takabur, merasa besar di atas orang lain hingga dia merasa kagum dengan keadaan dirinya. Ujub dulu baru muncul kibernya, sombongnya. Wa yara laha ala ghil fadl, dan dia memandang dirinya lebih utama daripada yang lain. Ujub, kemungkaran. Dari ujub muncul takabur, kemungkaran lagi. Wathani, yang kedua kata beliau, izdira'uhu bil alim. Di antara perangai buruk yang ada pada kesombongan ialah izdira'uhu bil alam. Bil alam. Dia merendahkan, dia melecehkan, mengecilkan alam raya ini, orang lain. Lianna man lam yastahqirin nasa lam yatakabbar alaihim. Sebab siapa saja yang tidak pernah merendahkan, melecehkan orang lain, tidak mungkin sombong kepada mereka. Sombong itu pertanda dia merendahkan orang lain. Sombong itu pertanda dia melecehkan, menghinakan orang lain. Ketika orang itu tidak pernah merendahkan orang lain, tidak bakal sombong pada mereka. Beliau mengatakan wakafa bil mustahqiri liman akramahullahu bil iman tughyana. Dan cukuplah seseorang yang merendahkan, yang melecehkan orang lain yang Allah muliakan dengan keimanan, merendahkan seorang muslim, seorang mukmin, cukuplah dia dikatakan tughyan, tindakan yang melampaui batas, yang semena-mena. Ini perangai jelek berikutnya. Kesombongan itu menunjukkan pelakunya semena-mena, melampaui batas. Watsalitsah, yang ketiga, perangai buruk yang ada pada kesombongan ialah munaza'atullahi jalla wa ala fi sifatihi. Dia ingin merebut, dia ingin bersaing dengan Allah pada sifat-sifat kesempurnaannya. Idzil kibriya'u wal 'azamatu min sifatillahi jalla wa ala. Sebab yang namanya kibriya, maha besar, wal 'azamah, maha agung, itu sifatnya Allah jalla wa ala. Faman naza'ahu ihdahuma alqaw binar. Barang siapa yang ingin merebut salah satunya dari Allah jalla wa ala, Allah pasti akan melemparkan dia ke dalam nerakanya, kecuali Allah memaafkan dia. Ini 3 poin yang disebutkan oleh beliau.
Selebihnya disampaikan tadi barusan. Sifat al-kibr itu termasuk penghalang-penghalang kebenaran. Menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran, memicu orang untuk menolak kebenaran karena kesombongannya. Sebagaimana iblis, la'anahullah, sebagaimana Yahud. Barakallahu fikum. Itu yang paling mengerikan. Tidak mau menerima al-haq dikarenakan kesombongannya, mengecilkan orang lain. Ditambahkan lagi, perangai buruk yang ada pada kesombongan ialah kesombongan itu sifatnya orang murahan, orang rendahan. Ibnu Hibban rahimahullah membawakan dengan sanadnya sampai kepada Al-Asmu'i rahimahullah, ulama ahli bahasa pada masanya. Dia mengatakan, sami'tu Yahya ibn Khalid al-Barmaki yaqul, aku pernah mendengar Yahya bin Khalid al-Barmaki menyatakan, asy-syarifu idza taqarra'a tawadha wad-dani idza taqarra'a takabbar. Orang yang syarif, yang mulia, bila dia taqarra'a ay tanassaka, semakin semangat ibadahnya, banyak amal solehnya, banyak baca Qur'annya, tawadhu, dia akan tawadhu. Semakin tinggi ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin banyak amalnya, semakin banyak ibadahnya, dia akan tawadhu. Tanda dia syarif, minasyurafa, termasuk orang yang mulia, orang yang agung. Belum menegaskan wadani, dan orang yang murahan, yang rendah, bila dia beribadah akan tambah sombongnya. Ketika ditambah ilmunya, tambah amalnya, tambah ibadahnya, takabbar, dia akan sombong. Hadza dani, orang yang murahan, yang rendah, yang hina. Itu ada pada perangai kesombongan. Barakallahu fikum. Orang yang sombong rendah. Apalagi orang yang mulia sombong rendah. Orang yang punya keutamaan, entah itu ilmu ataukah amal ataukah ibadah ataukah yang lain-lainnya, yang dia mulia dengan itu, ketika dia sombong jatuh, ketika dia sombong rendah. Bagaimana kiranya orang yang dari sononya sudah rendah, tidak ada yang dia banggakan, tapi sombong, tambah rendah lagi. Demikian Ibnu Hibban menegaskan, kama anna takabburul wadhi' yazidu fi dha'atih. Takaburnya orang yang rendahan, ya semakin menambah kerendahan dia. Beliau juga mengatakan dalam buku yang sama, di halaman yang ke-62, kata Ibnu Hibban rahimahullah, fala yatakabbaru 'alan nasi ahadun illa bi'i'jabihi bi nafsihi. Tidaklah ada seseorang yang merasa sombong, yang merasa besar di hadapan orang lain, melainkan sebabnya dikarenakan dia ujub, merasa bangga dengan dirinya. Belum menegaskan wa ujubul mar'i bi nafsihi ahadu khimadi aqlih. Ujubnya seseorang dengan dirinya salah satu yang membuat tertutup akalnya, blank itu akalnya. Belum menegaskan wa ma ra'aitu ahadan takabbaru ala man dunahu illa batalahu Allahu bidzillati liman fawqah.
Dan aku, kata beliau, tidak pernah melihat seseorang pun yang merasa besar, yang takabur di atas orang-orang yang di bawahnya, melainkan Allah akan berikan bala. Allah berikan bala kepada dia dalam bentuk kerendahan, menjadi hamba Allah yang rendah, yang dzalil di hadapan orang-orang yang di atasnya. Semakin takabur, semakin rendah, semakin congkak, semakin jatuh, semakin hina. Sunnatullah pada orang-orang yang mutakabbirin. Barakallahu fikum. Beliau juga mengatakan, masih ucap Ibnu Hibban rahimahullah, beliau menegaskan, mastujlibatil bughdatu bimitakabbur walaktusibatil mahabbatu bimitawadu. Tidaklah didatangkan rasa benci, rasa dengki dengan sesuatu yang semisal takabur. Sikap takabur ini, sikap merasa besar, congkak, kibir, mendatangkan bughd. Orang lain akan membenci dia, orang lain akan memusuhi dia. Muncul permusuhan, muncul yang namanya kebencian-kebencian. Itu semua dikarenakan takabur. Dan tidaklah diupayakan mahabbah, rasa cinta dengan sesuatu semisal tawadhu. Lawannya takabur, tawadhu. Dengan tawadhu akan muncul mahabbah, rasa cinta di tengah-tengah orang lain. Takabur sebab permusuhan, takabur sebab kebencian, tawadhu sebab mahabbah. Barakallahu fikum. Ini semuanya keterangan dari beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Khonamitina azakumullah. Disebutkan oleh Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Iqtidha. Katanya Abu Uthman An-Naisaburi, ma taraka ahadun syai'an minas sunnah illa likibrin fi nafsihi. Ini yang berikutnya lagi. Tidaklah seseorang itu meninggalkan sesuatu dari bimbingan sunnah, melainkan dikarenakan kesombongan pada dirinya. Bayangkan, kesombongan membuat orang itu menjauh dari bimbingan sunnah, tidak mau mengamalkan sunnah karena kesombongan. Hati-hati, kalau sudah meninggalkan sunnah, yang terjadi ialah sebaliknya, dia akan mudah terperosok dalam penyimpangan bid'ah. Wallahul musta'an. Ini semuanya sekali lagi efek negatif daripada kesombongan. Sehingga dalam Islam yang namanya al-kibr sangat dikecam, sangat dilarang. Tidak boleh bagi siapapun untuk sombong, menyombongkan apapun, tidak boleh. Sombong kepada siapapun tidak boleh. Yang ada diperintahkan untuk tawadhu, bukan kesombongan. Al-kibr, kesombongan, memunculkan berbagai macam kerusakan-kerusakan, kebinasaan-kebinasaan yang puncaknya adalah sampai pada tingkat kekufuran, menolak al-haq, menolak Islam, menolak iman. Sebagaimana iblis la'anahullah dan orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Maka berjuanglah untuk tawadhu. Waspadai sikap kesombongan. Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala,
memohon taufik wal hidayah, diberi anugerah akhlak yang mulia, dijauhkan dari akhlak yang tercela, diberi anugerah, diberi taufik kemudahan untuk bisa memiliki sikap at-tawadhu, dihindarkan dari yang namanya takabur. Barakallahu fikum. Dan ingat, takabur ini fanafitina azakumullah bisa masuk dalam semua lini kehidupan. Takabur merasa sombong dengan hartanya, merasa sombong dengan tahtanya, merasa sombong dengan keilmuannya, merasa sombong dengan ibadahnya, merasa sombong dengan fisiknya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, atau yang lain-lainnya, bahkan sampai pada tingkat merasa sombong dengan kemaksiatannya. Naudzubillah. Merasa sombong dengan kefasikannya. Dia mengerjakan perbuatan dosa, fasik, sombong dengan itu semua. Merasa bangga dengan kemungkarannya, dengan kefasikan di hadapan banyak orang. Lebih parah lagi merasa sombong, merasa bangga dengan penyimpangan-penyimpangannya. Yang lebih fatal lagi merasa sombong dengan kekufurannya. Naudzubillah. Wallahul musta'an. Semoga Allah Jalla wa'ala mengandungkan bagi semuanya sifat-sifat kemuliaan, akhlak yang mulia, menjauhkan kita semua dari perang yang tercela, terutama kesombongan. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diutarakan pada tausiah subuh kali ini. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.